Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di mata kuliah etnografi di pertemuan yang ketiga. Sebagaimana yang udah kita sepakati bersama-sama bahwa dalam pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang konsep dasar etnografi. Nah, mas-mas dan mbak-mbak yang saya cintai, hari ini kita akan mengupas tentang apa aja hal-hal penting yang sangat mendasar yang harus ada dalam etnografi atau yang harus dipahami oleh mas-mas dan mbak-mbak semua dalam kaitannya dengan etnografi. Konsep dasar etnografi. Baik, setelah kita mempelajari bersama-sama kemarin di pertemuan yang kita adakan minggu lalu kaitannya dengan hubungan antara etnografi dengan antropologi, kita ketahui bersama bahwa sebenarnya kekuatan antropologi itu adalah pada metode penelitian etnografinya. Kayak itu. Sebab apa? Sebab dalam etnografi ini tersimpan berbagai macam data yang berkaitan dengan native point of view atau sudut pandang kebudayaan yang dimiliki oleh para pelaku budaya. Baik mas-mas dan mbak-mbak yang saya cintai, kita akan kupas kembali atau kita akan mereview kembali tentang apa dan bagaimana sebenarnya etnografi itu. Baik, yang pertama adalah sebab kita akan mempelajari tentang konsep dasar etnografi, maka kita harus paham kaitannya dengan pengertian dari etnografi. Nah, etnografi itu sendiri tersusun dari dua suku kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu ada etnos dan grapien. Etnos sendiri itu bermakna etnis, suku, budaya, kelompok masyarakat, atau bagian-bagian dari suatu masyarakat. Nah, tapi makna etnos ini sendiri itu bisa berkembang sesuai dengan topik yang nantinya akan kita jadikan sebagai subjek atau objek penelitian kita. Kemudian yang kedua, grapien. Apa sih grapien itu? Kalau kita merujuk kepada akar bahasanya, maka grap atau grapien itu dia bermakna tulisan. Sehingga kalau kita memaknai secara luas, grapien itu sendiri adalah tulisan yang di dalamnya berisi tentang deskripsi dari sebuah data kayak gitu. Sehingga ketika kita mendeskripsikan yang namanya etnografi, maka akan diperoleh sebuah pemahaman bahwa etnografi adalah catatan tentang bangsa-bangsa, catatan tentang pola hidup atau pola budaya dari suatu masyarakat gitu. Selanjutnya, apa sih sebenarnya kegunaan dari etnografi ini sendiri? Maka kita harus memahami dengan benar tentang kegunaan dari etnografi ini sendiri. Mengapa demikian? Karena kita mempelajari etnografi ini untuk menerapkan atau mengaplikasikan etnografi ini dalam metode penelitian di ranah akidah dan filsafat. Kalau misalnya sebelum kita mengenal tentang etnografi ini, kita biasa menggunakan metode penelitian yang biasa, metode penelitian lapangan yang biasa, maka ketika kita menerapkan etnografi, maka akan ada apa nih di penelitian-penelitian tentang akidah dan filsafat? Baik, yang pertama yang harus kita pahami tentang etnografi adalah bahwa kegunaan etnografi ini mencakup dua hal. Yang pertama, kegunaan etnografi adalah sebagai metode penelitian. Kalau kita ngomong tentang metode, jadi kita nggak perlu letterleks ya, memahami tentang method. How is method? What is method? Kayak gitu. Metode adalah metode adalah cara penelitian. Penelitian itu apa? Penelitian itu ya berarti mendengarkan, kemudian merasakan, kemudian melihat, kemudian merasakan, mendengar kayak gitu. Nah, itu yang namanya penelitian. Sehingga ya kegunaan etnografi adalah sebagai metode penelitian, cara untuk melihat, cara untuk mendengar, dan cara untuk mendeskripsikan dari subjek atau objek yang kita teliti. Seperti itu. Sebagai metode penelitian, artinya etnografi juga bisa bermakna sebagai metode pengumpulan data. Karena yang dicari dalam penelitian itu adalah data penelitian. Ngapain kita repot-repot, mas-mas dan mbak-mbak repot-repot ke lapangan kalau nggak ada tujuannya? Maka tujuan dari etnografi ini adalah untuk mengumpulkan data. How to collect data, seperti itu. Lalu,
Kegunaan etnografi yang kedua adalah sebagai metode penulisan hasil penelitian, yaitu setelah kita mendapatkan data-data dalam penelitian etnografi, kita melakukan representasi data atau mendisplay data dengan menggunakan model-model display data etnografi. Seperti itu. Adapun bagaimana kriteria atau bagaimana operasionalisasi metode penulisan hasil penelitian dengan etnografi itu nanti akan kita kupas tuntas di pertemuan mendatang. Selanjutnya, sebagai metode pengumpulan data, apa yang harus kita lakukan ketika kita menggunakan etnografi? Nah, dalam etnografi ini ada beberapa ciri khas atau ciri khusus atau karakteristik yang khusus ada dalam etnografi. Yang pertama adalah dia bersifat sangat kualitatif. Apa yang dimaksud kualitatif dalam etnografi? Yang dimaksud kualitatif dalam etnografi adalah data collection atau seluruh data yang ada dalam etnografi itu berasal dari yang pertama, pernyataan. Nah, pernyataan siapa nih yang dimaksud? Yang dimaksud adalah pernyataan dari subjek yang kita teliti. Natif, masyarakat lokal, pelaku kebudayaan, pernyataan dari natif, pernyataan dari pelaku kebudayaan, pernyataan dari subjek yang kita teliti, itu adalah data-data yang harus ada dalam etnografi. Yang kedua adalah perilaku. Nah, apa maksudnya? Bagaimana cara kita melakukan data collection berbasis perilaku? Maka kita harus mendeskripsikan bagaimana perilakunya, kita menceritakan. Misalnya, ketika melakukan pembajakan terhadap sawah, maka yang dilakukan oleh petani adalah satu, dia menggunakan pembajakan secara konvensional atau dia menggunakan mesin traktor kayak gitu misalnya, atau seperti apa. Kemudian dideskripsikan. Penggunaan traktor pun itu harus dideskripsikan. Maksudnya adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat yang tidak tahu terkait dengan kondisi lapangan, sehingga mereka itu bisa merasakan seolah-olah mereka melihat, mereka mendengar, mereka ada dalam konteks yang kita bicarakan. Seperti itu. Kemudian kondisi material. Apa yang dimaksud kondisi material? Yang dimaksud kondisi material adalah setting natural. Setting natural apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud adalah suasana yang ada pada saat kita melakukan penelitian. Bagaimana suasananya? Apakah sangat panas? Apakah suasananya sangat bising? Atau suasananya sangat menyenangkan? Nah, itu kita deskripsikan. Lalu, ketika kita menyampaikan bahwa suasananya itu tenang, maka tenang itu kita lukiskan kembali. Tenang itu yang seperti apa? Apakah ketika angin berhenti, angin itu bertiup secara sepoi-sepoi, atau sampai terdengar suara jangkrik krik 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 seperti itu, atau apa? Bagaimana kita mendeskripsikan suasana tenang berdasarkan apa yang benar-benar kita rasakan? Apa yang benar-benar kita rasakan ketika kita live in dalam masyarakat yang kita teliti. Begitu. Selanjutnya, yang terpenting selanjutnya dalam prinsip dasar etnografi adalah mementingkan first hand data. Nah, first hand data di sini itu bisa dipahami sebagai data pertama, data di tangan orang pertama. Orang pertama itu siapa? Orang pertama itu adalah kita sebagai etnografer, kita sebagai peneliti. Nah, mementingkan first hand data di sini maksudnya adalah bahwa data yang kita peroleh, yang kita display dalam laporan penelitian kita nantinya itu adalah data yang benar-benar kita dapatkan sendiri, benar-benar kita alami sendiri di lapangan. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil observasi partisipasi dan hasil wawancara mendalam yang kita lakukan, yang dilakukan oleh mas-mas dan mbak-mbak semua pada saat melakukan penelitian. Seperti itu. Kemudian pengumpulan data ini harus dilakukan dalam setting yang natural, nggak boleh dibuat-buat di sawah kayak gitu misalnya, terus dibuat background sedemikian rupa sehingga itu menggambarkan sawah. Nah, nggak boleh yang seperti itu dalam etnografi. Sehingga dalam etnografi itu dikenal dengan ciri khasnya melakukan live in atau bergabung dengan masyarakat yang diteliti, hidup bersama masyarakat yang diteliti.
itu namanya etnografi. Kalau cuma datang pergi kayak itu namanya observasi biasa, bukan etnografi. Yang namanya etnografi adalah harus hidup dan berbaur dengan masyarakat lokal yang diteliti. Jadi misalnya kita mau meneliti tentang pola hidup dari masyarakat bibir pantai di daerah Cilacap sana misalnya, atau di daerah-daerah pesisir yang lain, maka kita harus memboyong diri kita. Kalau kita masih sendiri misalnya, kalau sudah punya keluarga ya memboyong keluarga kita untuk tinggal sementara di sana. Supaya apa? Supaya kita tahu dengan detail episode demi episode kehidupan yang dilakukan, yang terjadi dalam masyarakat yang kita teliti. Seperti itu. Kenapa sih kok nggak boleh datang dan pergi? Karena dikhawatirkan pada saat kita pergi, ada episode-episode kehidupan yang terjadi di masyarakat yang kita teliti yang itu luput dari pengamatan kita. Sehingga kita kehilangan data yang sangat berharga. Nah begitu Bapak Ibu. Begitu Mas Mbak. Jadi pentingnya etnografi dengan mensyaratkan live-in adalah supaya kita benar-benar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh subjek yang kita teliti. Kita benar-benar tahu semata-mata, dan data yang kita peroleh, data yang kita kantongi pada saat kita ke lapangan itu benar-benar data milik kita. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya tentang konsep dasar etnografi. Saya akan mereview kembali bahwa ada dua hal penting dalam konsep dasar etnografi yang harus kita pahami. Bahwa yang pertama, etnografi itu kualitatif. Data collection, yang dimaksud dengan kualitatif adalah data collection berasal dari hasil pernyataan, hasil deskripsi perilaku, dan hasil kondisi material. Yaitu satu transkrip ya. Kalau pernyataan dari informan kita itu bisa outputnya adalah transkrip. Kemudian kalau misalnya berasal dari deskripsi perilaku itu masuknya ke field work nantinya, field work atau field note. Jadi kita mendeskripsikan bagaimana perilaku dari masyarakat yang kita teliti. Selanjutnya kondisi material itu nanti bisa kita turunkan dalam bentuk field note. Jadi kita menggambarkan bagaimana kondisi atau setting natural yang ada di masyarakat yang kita teliti. Bagaimana keadaan dari masyarakat yang kita teliti. Seperti itu. Kemudian yang kedua, karena ini review materi lagi. Yang kedua adalah first hand data. Karena sifat dari etnografi ini mementingkan first hand data, sehingga kita, mas-mas dan mbak-mbak, sebagai peneliti itu harus benar-benar jujur, turun langsung ke lapangan. Gak boleh nyuruh orang. Ya boleh sih sebenarnya, cuma itu kan konteksnya lain nanti. Kita sebagai peneliti pemula ya sebaiknya kita punya pengalaman lapangan sendiri, sehingga kita bisa melakukan klaim bahwa data kita ini memang benar-benar milik kita. Jadi ini bukan data yang kita adopsi atau kita ambil dari data orang kayak gitu. Ini pure kayak gitu, milik kita. Sehingga ini nanti sifatnya adalah sangat valid karena kita benar-benar mengalami begitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini tentang pembahasan dari konsep dasar etnografi. Bisa dimengerti ya? Baik, kalau misalnya ada pertanyaan saya persilakan untuk menulis di kolom chat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.